Qala al-musannifu rahimahullah mal maqsudu bi bai'il murabahati lil amiri bisyira wa hal huwa masyru'. Apa yang maksud bai'il murabahah pada orang yang memerintah atau menyuruh untuk membeli? Apakah jual beli tersebut disyariatkan, boleh atau tidak boleh? Talja'ul masariful islamiyatul an ila hadzal naw' min at-ta'amul. Sekarang banyak sekali bank-bank melakukan tindakan demikian. Jadi contohnya tadi, Zaid tidak punya uang, dia ingin mobil, pergi ke pihak bank, lalu mengambil kesepakatan dengan Zaid untuk membelikan mobil pada si Amr. Nah, kemudian pihak bank membeli mobil dari Amr dan dijual lagi pada Zaid dengan harga yang lebih mahal. Ka'ayyar ghaba syahsun. Ini gambaran dari bai'ul murabahah lil amir bisyira. Ka'ayyar ghaba syahsun bisyira'i sayyarati Mercedes. Ya, Mercedes ya. Seperti ada seseorang berminat untuk membeli mobil Mercedes min namuzaj au modelin muayyanin, entah itu dari macam seperti apa dan modelnya seperti apa, ya macam-macam mobil gini kan. Bisamanin muqassad, tapi dia ingin membelinya dengan harga, dengan pembayaran kredit au muajjal atau ditangguhkan. Jadi si Zaid di contoh yang ini tidak ingin bayar secara tunai gitu, ingin membelinya dengan pembayaran kredit atau ditangguhkan. Fayubdi raubatahu bidzalik, akhirnya si Zaid pun di contoh yang tadi yang ingin mobil tapi tidak punya uang, dia menyampaikan minatnya, keinginannya untuk membeli mobil limasrifin islami. Dia ngasih tahu pada bank Islam, bank syariah lah gitu. Fayaqumul masrif bi syira'i hadhihi sayyarah bihasabil awsafil marhubah. Kemudian pihak bank membeli mobil tersebut sesuai dengan sifat-sifat yang diinginkan oleh si Zaid. Wa yatasallamuha. Kemudian pihak bank pun menerima mobil tersebut, imma biqabdin haqiqi au i'tibari au hukmi bi nafsihi au an tariqi wakilihi. Kemudian mobil tersebut diterima oleh pihak bank langsung atau pihak bank mewakilkan orang lain untuk menerima mobil tersebut, hatta yakunal bai'u limamlukin maqbud, sehingga mobil tersebut itu benar-benar betul-betul sudah diterima oleh pihak bank, artinya sudah masuk dalam kepemilikan si bank, bukan masih di tangan si Amr. Karena kalau masih ada di tangan si Amr, ingin dijual lagi pada si Zaid, itu gak boleh. Itu namanya bai'u malam yukbar. Nah di sini pihak bank betul-betul sudah menerima mobil tersebut dari tangan si Amr. Kami ati alfi dinarin au dirhamin. Jadi dia menjualnya, dia membelinya, bank tadi membeli mobil tersebut, anggap mobil pihak bank membeli mobil tersebut dengan harga 100.000 dinar atau 100.000 dirham. Tsumma yabi'uha lil amil. Kemudian pihak bank menjual mobil tersebut pada amil, pelanggannya siapa? Zaid. Amil ini namanya Zaid. Bisamanin di mana? Allazi abda raghbatahu bi syira'iha, di mana si Zaid itu berminat untuk membeli mobil. Wa wa'ada bi syira', di mana Zaid tersebut sudah janji kalau bank sudah membeli mobil tersebut dia akan beli. Wa dzalika bi tsamanin muajjalin au muqassad. Tentunya Zaid ketika membeli mobil tersebut dari bank itu tidak membayar langsung tunai, tapi dengan pembayaran kredit atau pembayaran yang ditangguhkan. Nah, pihak bank menjual mobil tersebut pada si Zaid berapa? Qadruhu 120 alf dinar. Tadinya bank itu membeli 100.000 dinar, sekarang ketika bank itu ingin menjual mobil tersebut 120 ribu dinar, berarti lebih 20. Jadi untungnya bank itu 20 dinar, 20.000. Au dirham wa ya'khudh minal amil rahnan muayyan.
Nah setelah itu karena si Zaid masih belum bayar, jadi bank itu minta gadai, minta barang jaminan untuk ditaruh di bank agar si Zaid ini tidak bisa kemana-mana. Wa yatimmu qabla syira'il masrif lisayyara ittifaqun muwa'adah. Nah, sekarang sebelum bank itu membeli mobil ke si Amar, itu bank dan Zaid sudah membuat semacam dokumen surat kesepakatan kalau bank sudah membeli mobil dari si Amar, dia seakan-akan wajib menepati janjinya untuk membeli mobil tersebut. Jadi sebelum transaksi memang sudah ada perjanjian sebelumnya. Wa'dun minal amil di bisyira. Jadi Zaid ini betul-betul ingin membeli dan bank betul-betul ingin menjual. Jadi ada persetujuan seperti itu. Nah, ini yang dimaksud bai'ul murabaha lil amiri bisyira. Hadhihi hiya suratu bai'il murabaha lil amiri bisyira. Nah, sekarang setelah kita mengetahui apa itu bai'ul murabaha lil amiri bisyira, sekarang kita akan mengetahui apa hukum dari transaksi tersebut. Di sini ada beberapa pendapat ulama. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ardah mengatakan transaksi tersebut itu boleh tapi dengan ada syarat khiyar. Jadi transaksi demikian itu boleh tapi ada syarat khiyar. Apa maksud syarat khiyar? Jadi begitu bank itu membeli mobil tersebut, kemudian pihak bank berkata pada Zaid, ini mobilnya saya sudah beli dari si Amr, kamu harus beli. Nah, ketika itu Zaid ini punya khiyar untuk melanjutkan atau tidak. Begitu juga pihak bank, ketika pihak bank sudah menerima mobil tersebut dari si Amr, pihak bank ada khiyar untuk menjual pada si Zaid mobil tersebut ataupun tidak. Nah, jadi syaratnya harus ada khiyar menurut Imam Syafi'i. Menurut ulama yang lain seperti ulama muasirin sekarang, ulama-ulama sekarang itu mengatakan boleh dan harus dibeli karena sudah ada perjanjian sebelumnya dan menepati janji itu hukumnya wajib. Karena dia sudah janji untuk membeli mobil tersebut, pihak bank pun juga berjanji untuk menjual mobil tersebut karena sudah ada kesepakatan, ada perjanjian sebelumnya, dan janji itu harus ditepati. Makanya wajib di sini seakan-akan untuk membeli mobil tersebut. Tidak ada khiyar lagi. Boleh dan tidak ada khiyar. Menurut ulama al-mu'asirin. Menurut Imam Malik radhiyallahu anhu wardah mengatakan ini tidak boleh karena ini termasuk jual beli inah atau bai'ul inah. Apa bai'ul inah? Bai'ul inah itu apa? Seakan-akan riba. Gimana tuh riba? Nih, saya misalkan Anda misalkan ya ingin pinjam uang pada saya 800.000 rupiah ya. Kalau dia syaratkan harus bayar 1 juta, itu kan riba. Nah, jadinya saya jual air. Saya jual air ini pada Anda dengan harga 1 juta, dibayar tahun depan. Nah, berarti air ini sudah milik dia. Kemudian dia menjual lagi pada saya. Saya, kata beliau, menjual air ini pada Anda dengan harga 800.000 dibayar tunai. Berarti air akan menjadi milik saya lagi dan saya bayar air tersebut dengan harga 800.000. Itu kan bai'ul inah. Jadi alhasil dia ngambil dari saya 800.000 dan dia harus mengembalikan 1 juta. Itu kan bai'ul inah. Nah, apakah gambaran transaksi seperti ini ada di sini? Ya ada. Gimana? Ketika si bank itu membeli mobil harganya 500 juta dan bank setelah membeli mobil tersebut dia jual lagi pada Zaid dengan harga 600 juta. Seakan-akan bank itu mengeluarkan uang 500
juta, tapi dia akan mendapatkan 600 juta di tempo yang akan datang. Nah, jadi gambaran bai'ul inahnya terlihat di sini. Oleh karenanya Imam Malik mengatakan nggak boleh di sini. Ini bai'ul inah itu haram. Mafhum? Qala wa awwalu man abana jawazah hadhihi surah al-Imam Syafi'i rahimahullah haitsu qala fi kitabihil Pertama kali orang yang memperbolehkan transaksi ini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, di mana beliau mengatakan itu boleh di kitab beliau, kitab Jadi pihak bank ini bisa diganti orang ya. Tapi yang banyak dilakukan sekarang seperti ini. Jadi dia bukan pergi ke orang tapi pergi ke bank. Wa idza ara ra'a mungkin ini. Wa idza ra'a ar-rajul misalnya ra'a nih terbalik. Wa idza ra'a ar-rajulu ar-rajula as-sil'ata. Ya aro padanya kena aro maceling berarti. Idza ara ar-rajulu rajula sil'ah. Oh, ya aro tepat. Aro memperlihatkan. Idza ara ar-rajulu ar-rajula sil'ah. Nih, saya punya mobil Mercedes nih, keren. Beli coba. Idza ara ar-rajulu ar-rajula sil'ata, apabila ada seseorang memperlihatkan barang pada orang lain, faqala, lalu orang yang memperlihatkan barang tersebut ishtari hadhi, beli ini, wa arbahuka fiha, dan saya akan memberikan kamu untung dari ini. Fashtaraha ar-rajulu fasyira'u jaiz, lalu orang tersebut membeli beneran, yaitu Zaid di contoh yang tadi, maka fasyira'u jaiz, jual belinya itu boleh. Waladzi qala arbahuka fiha bil khiyar, tapi yang mengatakan saya akan memberikanmu keuntungan, yaitu pelanggan Zaid di contoh yang tadi, nah dia ada khiyarnya, in syaa ahdatsa fiha bai'an wa in syaa atrukuhu, in syaa tarakahu. Jadi Al-Imam Syafi'i itu mensyarahkan khiyar. Ai innal Imam Syafi'i ajaza hadhihi surata bi syarti wujudil khiyar lil amili baina ibramil bai'i aw tarkihi. Wa kadza al khiyar al bai' fala yakuna hunaka wa'dun mulzamun lit tarafain. Jadi transaksi seperti ini itu boleh dengan syarat ada khiyar antara pelanggan dan pihak bank. Ya, antara orang yang membeli tadi dengan orang yang minat, seakan-akan tidak ada keharusan dari dua pihak harus menjual harus membeli, tidak ada seperti itu. Ini menurut Imam Syafi'i, dan pendapat Imam Syafi'i ini aqarra Majma'ul Fiqh al-Islami ad-Dawli, sudah ditetapkan hukum Imam Syafi'i ini dengan perkumpulan fikih Islami internasional bahwasanya itu diperbolehkan. Bisyarti tamalluk wal qabdi, dengan syarat pihak bank itu benar-benar menerima barangnya dari si Amr. Wa akhadatil masariful islamiyyah bi ra'i ba'dil muftinil mu'asirin, karena yang sekarang itu banyak terjadi adalah antara pihak bank dan orang-orang tertentu, makanya al masariful islamiyyah, bank-bank Islami sekarang, bank-bank syariah sekarang banyak mengambil pendapat ulama kontemporer, ulama muasirin, ulama kekinian. Alladzi qalu bi ilzamil wa'di lil janibain, di mana mereka ulama muasirin ini mengatakan wajib menepati janji pada dua pihak, penjual dan pembeli. Amalan wa aqarra mu'tamarul masraf al-islami al-thani bil Kuwait hadzal qaul bi ilzam al-muwa'ada min at-tarafain. Bahkan muktamar Islam internasional pun yang diselenggarakan di Kuwait tahun ini bila nganton nika kantor sebung tanggal bila. Jadi di muktamar tersebut katanya sudah ada ketetapan bahwasanya wajib menepati janji, sehingga wajib membeli, wajib menjual, tidak ada khiyar lagi.
juga di antara dasarnya amalan biqaulil malikiyah al-qailina bi ilzamil wafa' bil wa'di fi ma kana lahu sabab. Juga berlandasan dengan perkataan Malikiyah yang mengatakan bahwasanya wajib menepati janji yang ada sebabnya. Ini sebabnya tadi sudah ada. Wa dakhalal mau'ud min ajlihi fi nafaqatin wa kulfatin. Sehingga dengan adanya perjanjian itu akan menarik biaya, menarik pekerjaan, tindakan-tindakan. Nah, ketika ada janji dari si Zaid untuk membeli mobil tersebut, pihak bank itu langsung bergegas membeli mobil, dan itu butuh tenaga, butuh biaya. Nah, itu yang menjadikan harus menepati janji. Karena janji dia sudah menjadikan pihak bank itu membeli, menjadikan pihak bank itu bergegas mencari biaya untuk membeli mobil tersebut. Wa amalan biqauli Ibni Syuburmah al-qail inna kulla wa'din biltizamin la yuhillu haraman wa la yuharrimu halalan yakun wa'dan mulzaman qada'an wa diyanatan. Jadi kata Ibnu Syuburmah, menepati janji itu tidak bisa menghalalkan yang haram dan tentu sebaliknya tidak bisa mengharamkan yang halal. Artinya apa? Artinya wajib menepati janji tersebut. Sehingga secara keagamaan, secara keimanan wajib menepati janji. Wa yu'ayyiduhu, dan pendapat tadi, pendapat Mu'asirin ini tetapnya ya, annal wafa' bil wa'di wajibun diyanatan. Di dasar atau pondasi Islam itu al-wa'du dainun, seakan-akan seperti itu. Janji adalah hutang. Di mana hutang itu harus dilunasi, maka janji harus ditepati. Jadi di agama Islam, hukum menepati janji itu gimana? Wajib apa sunnah? Wajib. Kalian kalau janji harus ditepati. Kalau kalian tidak menepati janji, itu namanya munafik. Ayatul munafik salazun. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji, dia mengingkari janji, tidak menepatinya. Wa idza tumina khana. Kalau diberi amanah, dia khianat. Itu tanda orang-orang munafik. Hatta la yakuna al-wa'idu muttasifan bi sifatil munafiqin. Agar si Zaid dan si Bam itu tidak mempunyai sifat orang-orang munafik. Haitsu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 perkara, barang siapa yang 4 perkara itu ada pada orang tersebut, maka orang tersebut itu murni orang munafik. Ay wa man kanat fihi khaslatun minhun. Satu sifat dari yang 4 kalau dimiliki seseorang, kanat fihi khaslatun minan nifaq, berarti di hatinya ada bagian dari kemunafikan. Hatta yada'aha, sampai dia meninggalkan sifat tersebut. Apa saya Petaria? Ya, contohnya idza haddasa kadzabah. Kalau dia berbicara dia licik, dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafah. Kalau dia janji dia mengingkari. Wa idza ahada ghadara. Kalau dia berjanji ghadara, dia khianat. Wa idza khasama fajara. Ketika dia bertengkar, khasama cekcok, fajara, dia berdosa. Wa naqala al-'allama az-Zabidi an syaikhihi anna aktsara al-ulama ala wujubil wafa' bil wa'di wa tahrimil khulfi fihi. Jadi ini masih tetap mendukung yang membolehkan tanpa khiyar ya. Jadi wajib menepati janji dan haram mengingkari janji. Wa li'anna al-muslimina 'inda syurutihim,
Kama abana Ibnul Qayyim fi Alamil Muwaqqi'in. Jadi tanda orang-orang Islam itu selalu dengan syaratnya. Artinya kalau orang muslim itu menyeratkan sesuatu, pastinya harus ditepati. Itulah ciri-ciri seorang muslim. Kalau orang muslim yang mudah mengingkari janji, tidak sesuai dengan apa yang ia katakan, nah di situ ada bentuk kecurigaan, kemunafikan ada di hatinya.